Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rizky Rahmatullah. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan dan mereview salah satu web app yang bergerak di bidang rekreasi, liburan, dan juga hiburan. Nah, berikut ini contoh demo web app-nya. Nah, web app ini merupakan web app yang open source, yang artinya bisa kita akses secara bebas dan juga bisa kita edit secara bebas. Nah, untuk source code-nya bisa kita lihat di salah satu repository GitHub dari Wahid Ari. Nah, di sini dijelaskan bahwa web app ini menggunakan database dengan Supabase. Oke, untuk penginstalan web app ini, yang perlu kita butuhkan yang pertama yaitu Node.js dan juga npm atau Node Package Manager. Pertama, kita dapat langsung ke GitHub-nya. Lalu kita dapat download repository ini dengan cara mengklon repository ini atau download secara arsip atau zip, berbentuk zip. Setelah di-download, kita bisa langsung buka repositorinya menggunakan kode editor kita. Di sini saya menggunakan kode editor Visual Studio Code. Untuk penginstalannya, kita dapat melihat dari dokumentasi repository tersebut. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu menginstal dependencies dari repository tersebut. Dengan cara kita bisa langsung lewat terminal. Di sini saya menggunakan terminal bawaan VS Code. Kita ketikkan saja npm install, lalu enter. Setelah diinstal akan muncul pesan berikut ini, dan juga setelah diinstal kita dapat melihat folder node modules di repository tersebut, yang artinya penginstalan kita sudah berhasil. Untuk langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu membuat file dengan nama .env di repository tersebut. Env ini merupakan environment untuk menjalankan aplikasi di bagian backend-nya. Nah, untuk selanjutnya, kita langsung ke website Supabase untuk mengatur dan membuat database-nya. Untuk yang belum login, silakan login terlebih dahulu. Dan untuk yang sudah login, kita bisa langsung klik Start Your Project. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu setelah itu kita buat saja database baru dengan cara mengklik New Project. Nah, di sini silakan beri nama database tersebut dan juga password. Di sini saya sudah buat database saya yang bernama My Vacation Database. Nah, selanjutnya kita bisa langsung membuat tabel untuk database-nya. Untuk pembuatan tabelnya, kita bisa membuat lewat tabel editor dengan cara create new tabel, nama tabel, dan juga kolom-kolomnya. Untuk spesifikasi tabel database-nya bisa kita lihat dari dokumentasinya. Di sini dijelaskan bahwa database yang kita perlukan yaitu ada 8 tabel. Yang pertama destination, island, video, kategori, dan lain-lain. Yang dimana tiap tabel-tabel tersebut tentunya memiliki relasi antar tabel yang terdapat di database. Nah, selanjutnya kita bisa langsung membuat tabel baru dengan cara create new tabel, lalu isi nama tabel tersebut sesuai dengan dari spesifikasi tabel database-nya. Nah, itu salah satu contoh untuk membuat tabel. Atau kita dapat langsung ke SQL editor dan kita membuat query untuk membuat tabelnya. Nah, di sini saya memiliki query untuk membuat semua tabel tersebut yang mungkin akan saya berikan di deskripsi video. Nah, kita langsung copy saja semua query tersebut dan masukkan ke Supabase. Nah, di sini kita dapat menjalankan query tersebut secara satu persatu, lalu kita bisa mengeksekusinya dengan cara memencet run atau ctrl enter. Oke, setelah mengeksekusi query tersebut, kita akan memiliki beberapa tabel dari database kita. Nah, langkah selanjutnya, kita dapat mengisi tabel-tabel tersebut menggunakan data yang terdapat dari aset-aset atau data yang dijelaskan dari dokumentasi repository tersebut. Atau kita dapat mengisi semua tabel tersebut dengan data yang sudah diberikan repository tersebut. Kita dapat mengisinya dengan cara import data from CSV, lalu kita ke kode editor kita. Nah, untuk data CSV-nya,
kita dapat mengaksesnya di bagian folder data CSV. Nah, berikut ini CSV-CSV yang diberikan dari repositori tersebut. Kita bisa memasukkannya satu persatu sesuai dengan nama tabel tersebut. Setelah memasukkan data-data dari CSV ke dalam tabel-tabel, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah memasukkan semua data-data tersebut ke dalam database, kita memerlukan API key dari database kita untuk terhubung ke dalam environment repository kita. Nah, caranya kita ke bagian home, lalu kita bisa langsung scroll ke bawah dan mengklik view API setting. Nah, di sini akan diberikan beberapa API setting yang dapat kita pakai untuk environment kita. Nah, selanjutnya kita dapat langsung ke kode editor kita dan membuka file .env yang sebelumnya telah kita buat. Nah, untuk API yang pertama, kita ketikkan next public supabase URL yang diisi dengan project URL. Kita copy saja, lalu kita paste di .env. Setelah itu, ketikkan next public supabase unknown key yang kita isi dari unknown public API key. Kita copy, lalu kita paste di sini. Selanjutnya kita ketikkan supabase service role key yang diisi dengan API key service role secret. Kita copy lalu kita paste di sini. Nah, setelah itu kita ketikkan next public API root yang diisi dengan http/localhost 3000. Jadi environment ini bertujuan untuk kita agar dapat menjalankannya di local root. Selanjutnya kita ketikkan supabase URL yang diisi dengan supabase URL yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kita copy lalu kita paste lagi di sini. Selanjutnya kita ketikkan supabase unknown key yang diisi dengan next public supabase unknown key yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kita copy lalu kita paste lagi di sini. Selanjutnya kita ketikkan next out secret yang dapat diisi dengan berikut ini. Lalu kita ketikkan next out URL dengan diisi localhost kita. Nah, selanjutnya kita pergi ke website yang bernama stripe.com. Jika belum login, silakan login terlebih dahulu dan setelah login, kita ke bagian stripe.com/API-key. Di sini akan diberikan beberapa API-API yang kita butuhkan. Nah, kita kembali ke environment kita. Kita ketikkan next public stripe publishable key yang diisi dengan API key yang bisa kita copy dari sini, publishable key. Setelah itu kita paste saja di sini. Selanjutnya kita ketikkan stripe secret key yang bisa diisi dengan secret key bagian sini. Kita reveal lalu copy dan paste di sini. Lalu yang terakhir kita ketikkan stripe webhook secret yang bisa kita dapatkan. Yang pertama kita ke bagian webhooks. Lalu karena kita menjalankannya di local environment, kita klik paste in local environment. Nah, di sini dapat dicari bagian webhook API key-nya. Nah, bisa dilihat dari kode baris 22. Di sini merupakan endpoint secret webhook API key-nya. Bisa kita copy, lalu kita paste di sini. Oke, setelah pengaturan environment-nya telah selesai, kita bisa menjalankan web app kita menggunakan terminal. Di sini saya menggunakan terminal bawaan lewat VS Code. Kita bisa langsung mengetikkan npm run dev untuk menjalankannya. Kita klik enter, tunggu beberapa saat. Selanjutnya, setelah berjalan, kita langsung ke browser kita, lalu mengetikkan localhost 3000. Nah, jika tampilan website seperti ini, itu artinya penginstalan kita sudah berhasil. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi di web app ini menyuguhkan kepada kita mengenai spot destinasi, wisata, rekreasi, dan juga liburan yang terdapat di Indonesia. Di sini contohnya terdapat Bandung, Gunung Agung, Gunung Kerinci, Pulau Kofiau, dan lain sebagainya. Nah, jika kita ingin melihat berbagai destinasi apa saja yang terdapat pada web app ini, kita bisa langsung ke bagian destination. Nah, di sini akan disuguhkan beberapa inspirasi dan juga rekomendasi berbagai destinasi yang dapat kita kunjungi di Indonesia, seperti Bali, Sanur, Labuan Bajo, dan sebagainya. Atau jika kita ingin memfilter destinasinya dengan kategori, kita bisa pergi ke bagian kategori. Nah, berbagai destinasi tersebut akan difilter ke dalam berbagai kategori seperti pegunungan, danau, kehutanan, kepulauan, laut, dan sebagainya.
Misal dalam hutan, di sini ada Gunung Agung, Ubud, lalu Dieng, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, kita juga bisa melihat berdasarkan provinsi dan pulau yang ada di Indonesia. Kita bisa langsung ke bagian pulau, contohnya di Pulau Jawa, itu terdapat berbagai destinasi seperti Kota Bogor, Cirebon, Banyuwangi, Dieng, Demak, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, web app ini juga terdapat fitur login sebagai admin yang memungkinkan kita untuk dapat melihat statistik pada web app ini. Misal kita login sebagai admin dengan username-nya admin dan password-nya password. Jika berhasil login, kita akan langsung diarahkan ke bagian dashboard-nya. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai data yang terdapat pada web app ini. Bahkan, kita juga bisa menambahkan, mengupdate, dan juga mendelete data-data tersebut. Misal, kita pergi ke bagian kategori. Nah, di sini kita bisa menambahkan kategori baru dengan cara menambahkan new kategori. Ataupun kita bisa menambahkan destinasi baru, caranya sama yaitu new destination. Nah, di sini akan diberikan berbagai form yang nantinya jika kita menambahkan data-data tersebut akan menambahkan ke database yang sebelumnya kita atur di Supabase. Selain itu, kita juga bisa mengedit dan juga mendelete destinasi yang sudah ada. Oke, itulah penjelasan singkat mengenai salah satu web app rekreasi yang menurut saya sangat baik dalam menampilkan informasi-informasi terkait destinasi, rekreasi, dan juga liburan yang terdapat di Indonesia. Nah, kedepannya mungkin akan lebih baik jika saat kita melihat salah satu destinasi seperti Jakarta di sini, mungkin akan lebih baik jika disajikan tempat-tempat yang lebih spesifik yang dapat kita kunjungi saat kita pergi ke Jakarta. Oke, mungkin cukup sekian mengenai web app yang menyajikan berbagai rekreasi, hiburan, dan juga liburan yang jika ingin mencobanya secara langsung bisa pergi ke github.com dan ke repositori dari Wahid Ari yang bernama Next Supabase Vacation. Terima kasih.